Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kali ini kita akan kembali mengomentari Luis Prasetyo yang judulnya Yesus Sunat, kok orang Kristen gak sunat. Jadi ini Ustadz ya Buya Yahya. Nah ini apa guys ya, Buya Yahya aja gitu, nggak ada dipanggilnya Ustadz Buya Yahya gitu kan. Ini Luis nih nambah-nambah gitu kan. Meskipun sebenarnya sama aja karena memang Ustadz itu artinya guru gitu kan. Nah, jadi Buya juga orang yang dihormati gitu. Dan Ustadz ya Waloni gitu guys. Jadi ini sebenarnya dia mengomentari Ustadz mengomentari Buya Yahya dan Ustadz ya Waloni guys. Kita akan nonton videonya dan abis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni lagi. Nah kali ini apa sih sebenarnya yang saya mau luruskan? Yaitu tentang statementnya Ustadz Yahya Waloni yang membuat narasi guys, seakan-akan bahwa pendeta-pendeta di Kristen itu menipu umatnya atau menipu jemaatnya. Menipu dalam hal apa? Menipu dalam hal sunat guys. Menurut Yahya Waloni, para pendeta menyembunyikan bahwa Yesus itu bersunat, sehingga mengajarkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya nggak bersunat karena Yesus nggak bersunat. Seakan-akan begitu bangunan narasinya. Padahal apa yang disampaikan Yahya Waloni ini jelas tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Dalam kalangan Kristen sendiri tidak seperti itu. Tapi mari kita nonton videonya supaya lebih jelas lagi guys. Orang Yahudi itu sampai sekarang anak laki-laki lahir umur 8 hari disunat. Sampai sekarang kaki kirinya diangkat, dikanggal, kemudian disunat. Begitulah Ismail disunat, Ishak disunat, Yakub disunat. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muthalib disunat. Jadi kalau kita mengikuti hukum Allah, ada satu perintah dalam firman yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu sunat. Saya ceramah di Makassar, ada yang tersinggung. Masjid di sebelah orang Kristen. Bohong itu ya itu. Tuhan saya tidak disunat. Tuhan saya itu dibaptis. Marah-marah dia. Pak RT lapor sama saya, Ustaz. Ada yang komplain, ada yang marah. Katanya Yesus tidak dibaptis, tidak disunat, tetapi dibaptis. Loh, saya menyampaikan sesuai dengan isi kitab dia. Tapi dia marah-marah itu. Di mana orangnya? Ayo kita ke rumahnya. Sampai ke rumahnya saya tanya, kau marah-marah tadi? Iya. Marah-marah kenapa? Kau masa kau bilang Tuhan saya dibaptis sunat? Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5. Tambah. Oke, jadi gini guys ya, yang disampaikan oleh Ustadz Waluni ini ya pengalaman hidupnya guys, pengalaman ketika dia berdakwah gitu di daerah Makassar itu. Jadi ada fakta ya, ini ada kan gini kan nggak semua orang Kristen tuh tahu gitu ya. Jadi Luis ini mengeneralisir semua gitu. Ya kan? Dalam Islam pun ada banyak yang juga yang nggak tahu tentang Islam sendiri gitu. Jadi ada memang orang seperti itu. Jadi pengalaman beliau tuh menemukan kalau ada orang Kristen tuh nggak tahu kalau Yesus disunat gitu. Dikatakannya ya, kan yang sunat kan orang Islam gitu kan. Nah jadi sekali lagi saya Luis ini nggak paham sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Waloni gitu. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible ke bawah saya tampilin itu kali kepala. Jangan marah sama saya. Marah tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Oke, dari video tersebut setidaknya 2 hal penting yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni. Yang pertama guys, orang Kristen dibohongi pendetanya soal sunat. Itu udah jelas seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Lalu yang kedua, kita dengar lagi ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Waloni. Ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20. Coba kau baca Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari
Bible terbawa, saya tampilin satu kali kepala. Jangan marah sama saya. Marah, tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Oke, dari video Ya ini cuma mengatakan tanya ke pendetamu sebelum protes sama saya gitu. Di situ dia ada ngomong jangan kamu dibohongi pendeta, nggak ada guys. Jadi Luis nih fitnah ya jatuhnya ya. Jadi dia memfitnah ya Ustaz Eweloni. Ya ini tidak pernah mengatakan di video itu ya yang dipublikasi itu mengatakan kamu dibohongi pendetamu, enggak. Jadi dia itu gini. Jadi ada menemukan fakta ya. Kejadian yang dialaminya umat Kristen yang nggak tahu bahwa Yesus sunat. Jadi dikatakan dia Yesus dibaptis, yang sunat itu orang Islam gitu. Makanya ditujukan Ustaz Eweloni ayatnya gitu kan. Lalu disampaikan dia sebelum kamu marah sama saya, tanya dulu sama pendetamu gitu. Bukan dibohongi, nggak ada kata-kata dibohongi. Jadi Luis ini sekali fitnah guys ya. tersebut setidaknya dua hal penting yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni. Yang pertama guys, orang Kristen dibohongi pendetanya soal sunat. Itu udah jelas seperti yang disampaikan oleh Enggak, Ustadz itu yang disampaikan Luis. Ustaz ini nggak ada sampaikan seperti itu di video itu guys. Yahya Waloni. Lalu yang kedua, Muhammad katanya disunat kakeknya. Atau nabinya Ustadz Yahya Waloni ini disunat oleh kakeknya. Sehingga sebenarnya mengikuti ajaran dalam Alkitab itu menurut dia adalah orang-orang seagama dengan Ustadz Yahya Waloni karena mengikuti praktek sunat ini. Dalam poin ini juga bagaimana Yahya Waloni mencoba membandingkan dengan nabinya Yahya Waloni yang katanya disunat oleh kakeknya. Mari kita dengar sekali lagi. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sudah. Dari sini jelas. Oke, kita sampaikan fakta. Berarti umat Yahudi pun umur 8 hari ya disunat. Yesus disunat. Bahkan Muhammad pun disunat. Bahkan umat Islam pun disunat itu. Jadi ini adalah catatan yang harus dipelajari soalnya oleh Lucian Ngokon. Kenapa ini disunat semua sementara umat Islam tidak gitu. Nah, itu yang perlu dipahami, guys. Dikatakan bahwa Yahya Waloni Ustadz ini memahami bahwa nabinya disunat oleh kakeknya tadi ya. Tetapi ada ustadz yang lain mengatakan bahwa nabinya itu sejak lahir sudah bersunat. Jadi nggak ada yang nyunat, tiba-tiba keajaiban terjadi dia sudah sunat sendiri. Dan bersama kelahiran Nabi ada banyak keajaiban-keajaiban. Dan Nabi pun dilahirkan dengan keistimewaan. Wulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam keadaan sudah berkhitan. Biyadil iyanayati, dengan tangan pertolongan Allah. Artinya sudah dibuat oleh Allah seperti itu berkhitan. Tapi ada yang lain lagi yang mengungkapkan bahwa di dalam kitabnya maupun di dalam pendukung dari kitabnya tidak ada ditemukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa nabinya bersunat. Pertanyaan saya bukan mau menjelekkan, pertanyaan saya, yang benar yang mana? Bersunat atau tidak bersunat? Lalu siapa yang menyunatnya? Mungkin ini bisa menjadi perenungan dari Ustadz Yahya Waloni ini sebelum mengajarkannya. Jangan asal ngomong disunat sama kakeknya padahal nggak ada buktinya, kan begitu ya. Sampai ke rumahnya saya tanya. Oke, gini ya. Nah, untuk hal ini Luis kan nggak lebih tahu dari Ustadz Waloni, apalagi Bu Yahya atau enggak Ustadz lainnya gitu. Nah, untuk ini ya Luis itu perlu belajar tentang Islam dulu gitu guys, ya kan? Dia perlu belajar tentang Islam. Gini ya. Ini pelajaran sebenarnya sangat panjang gitu guys. Jadi Anda nggak bisa. Jadi gini, Luis ini sepertinya dia mulai masuk ke dalam Quran dan hadis gitu. Nah gini, pendapat para ulama, jumhur ulama mengatakan Nabi Muhammad itu memang sudah lahir dalam keadaan bersunat gitu, ya kan? Jadi itu Anda bisa buka rujukannya gitu, ya kan? Anda bisa cari Google sendiri gitu kan. Nah, kalau perkara misalnya Ustadz Waloni dia berpendapat begitu, ya mungkin karena keilmuannya gitu kan. Karena kita tahu ya background beliau ini adalah Ustadz Waloni ini adalah backgroundnya itu adalah
kristologi gitu, di mana dia adalah seorang mualaf yang dari Kristen pindah ke Islam. Jadi dia tentu bidangnya itu. Dia lebih mengetahui hal-hal seperti itu. Kayak saya juga misalnya, saya lebih mengetahui background saya sama kayak Ustaz Oil ini. Saya mempelajari semua agama, guys. Ya. Jadi tentu keilmuannya bidang keilmuannya beda gitu. Nah, jadi kita memakai pendapat Ustadz Buya Yahya gitu. Ya karena jadi Louis itu intinya adalah bukan suatu hal yang begitu penting gitu ya. Karena Louis itu dia perlu belajar tentang Islam dulu untuk mengetahui dari mana buktinya Muhammad bersumat gitu kan. Nah, ada banyak dalilnya guys ya, tapi saya nggak perlu sampaikan sini karena bukan itu tujuan kita di video ini. Tujuan kita adalah poin kita sebenarnya adalah bahwa Yesus itu bersunat gitu loh, ya kan? Jadi itu fokus sebenarnya kan dari yang disampaikan soal ini. Karena masalahnya adalah ditemukan ada umat Kristen yang nggak tahu kalau Yesus itu bersunat gitu. Taunya yang sunat itu umat Islam aja. Yesus itu dibaptis. Nah, faktanya kan tidak gitu. Itu poinnya guys. Yang penting kita ketahui di video ini gitu kan. Marah-marah tadi, iya. Marah-marah kenapa? Masa kau bilang Tuhan saya disunat? Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20, coba kau baca. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible ke bawah, saya tampilin itu kali kepala. Jangan marah sama saya. Marah, tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Sebenarnya semua orang Kristen itu tahu bahwa Yesus itu disunat. Tidak ada sama sekali pendeta menyembunyikan ajaran. Gini guys ya, ini bukan masalah menyembunyikan. Usaha ini tidak ada mengatakan pendeta menyembunyikan gitu. Faktanya adalah dia menemukan seorang umat Kristen yang nggak tahu kalau Yesus disunat gitu guys, ya kan? Nah gini. Kalau Louis mengklaim kalau sebenarnya semua Kristen tahu gitu kan, berarti dia udah melakukan riset kalau gitu, ya kan? Nah ini kalau dia berkata ini dia perlu ada bukti di lapangan berupa riset. Tanyakan tiap orang Kristen, benar nggak mereka tahu gitu? Saya yakin nggak semuanya tahu karena ini jumlahnya gitu. Karena gini guys, kalau mereka tahu semuanya tahu gitu kan, kalau Yesus disunat, mereka tuh akan bertanya, kenapa kok Yesus disunat kita tidak ada disunat gitu? Kita yang ada di sunat gitu guys. Kembali lagi nanti mereka akan menemukan ayat di Alkitab mengatakan perjanjian yang kekal antara Ibrahim dan keturunannya serta orang-orang di rumahnya dan orang-orang di sekitarnya gitu. Lalu bahwa itu adalah perjanjian kekal gitu. Makanya itu kenapa Yesus disunat gitu. Nanti mereka akan menemukan hal itu lagi gitu. Makanya bagi menurut saya selama saya mendengar kajian gereja, karena saya pernah bersinggungan dengan gereja di mana saya pernah bekerja di tempat yang memang menyediakan tempat untuk mereka gitu ya. Jadi saya pernah bekerja di suatu ya semacam tempat penyiapan lah gitu. Jadi saya itu mempersiapkan jadi saya itu intinya adalah saya sering lalang situ, saya sering mendengarkan dan sering bahkan ketika saya sering mendengar kajian itu guys ya sambil lalu itu saya jarang menemukan bahasan yang seperti itu Yesusnya tuh bukan jarang ya, nggak pernah sama sekali gitu. Yang bahas adalah selalu mengenai Tuhan Yesus atau Trinitas dan segala macam gitu ya kan. Itu karena kayak Yesusnya tuh tidak pernah saya dengar gitu guys. Karena mungkin itu akan menimbulkan pertanyaan bagi jemaah. Buktinya kan emang ada jemaah di Makassar tuh yang tidak tahu kalau Yesus sunat gitu. Itu poinnya guys. Dan ini kami selaku hamba Tuhan selalu menyampaikan bahwa Yesus memang benar-benar bersunat. Bahkan sejak anak-anak sekolah minggu pun sudah diajarkan bahwa Yesus itu memang bersunat. Jadi bangunan narasi yang disampaikan Yaya Waloni ini jelas keliru guys. Dan gini deh, tidak mungkin juga para pendeta menyembunyikan hal ini. Sebab kalau mau baca Alkitab pun sudah di dalam bahasa Indonesia. Jadi gini ya, sekali lagi Yaya Waloni itu nggak pernah mengatakan bahwa pendeta menyembunyikan hal ini. Dia hanya mengatakan tanyakan sama pendetamu sebelum marah sama saya gitu. Nggak ada dia ngomong-ngomong tentang menyembunyikan atau pendeta berbohong, nggak ada. Dia suka nama-nambah gitu, suka berbohong gitu, atau suka fitnah gitu kan. Nah jadi gini,
perkara pendeta misalnya, saya nggak pernah dengar dia menyampaikan tentang sunat gitu kan, atau saya mungkin belum pernah dengar, atau memang jarang sekali mungkin gitu kan, karena mungkin ini bagi mereka itu bukan bahasan yang penting, karena faktanya umat Kristen tuh nggak diwajibkan untuk sunat gitu kan. Jadi suatu hal yang nggak diwajibkan tentu nggak penting untuk dibahas itu, ya. Karena yang penting dibahas agama itu kan yang wajib gitu kan, perkara kayak di yang wajib Kristen itu misalnya menuhankan Yesus, apa lagi ya, segala macam yang wajib itu yang sering dibahas kan. Tentu yang nggak wajib kayak sunat itu kan nggak wajib. Karena apa? Karena toh bukan kewajiban bagi umat Kristen gitu kan. Yesus sunat itu apa? Bukan sama kewajiban umat Kristen, tidak diwajibkan kan. Kecuali kalau Yesus sunat nih, diwajibkan bagi umat Kristen bersunat. Oke, kayak Islam misalnya, Yesus disunat ya kan. Orang Yahudi apa di pengikut nabi-nabi sebelumnya sunat semuanya. Muhammad pun disunat, dan umat Islam pun diwajibkan sunat. Makanya itu dibahas. Jadi sunat itu dibahas dalam Islam, guys. Bukan cuma dibahas ya, bahkan diadakan ritual sunat gitu, kayak ya sunatan massal atau segala macam gitu kan. Jadi suatu hal yang penting dalam Islam, kewajiban umat Islam bagi laki-laki dan perempuan itu disunat gitu. Nah, jadi wajar dibahas. Kalau kita kan tidak ada kewajiban bagi umatnya untuk disunat. Makanya ketika Yesus sunat pun itu nggak penting gitu kan. Berarti wajar ada umat Kristen nggak tahu gitu, nggak seperti sunat dalam Islam gitu. Itu poinnya, guys. Yang jelas semua orang bisa membacanya dengan gamblang. Berbeda dengan kitab. Ya, semua orang bisa membaca dengan gamblang, tapi kan orang tuh harus disampaikan, guys, gitu. Isinya tuh sampaikan dalam khotbah ceramah gitu. Faktanya ya, kan pernah ditemukan tuh ada eksperimen di YouTube ya, di video-video itu kan, di mana ditunjukkan jadi dia tuh mengcover Alkitab tuh dengan Quran gitu. Ya, mengcover Alkitab dengan Quran. Jadi kan itu kan sekarang marak nih wacana Islam teroris gitu kan. Islam teroris suka bom segala macam gitu. Jadi ayat kitab yang isinya adalah misalnya kayak aku perintahkan untuk bunuh orang Amalek gitu. Bunuh orang Amalek sampai wanita menyusui, binatang menyusui, sampai anak-anak, wanita dan anak-anak dan orang tua gitu. Itu ada kitab. Perintah Tuhan untuk membunuh kalahkan orang Amalek dan bunuhlah semuanya. Itu ada dari kitab. Nah, ayat itu ditunjukkan kepada eksperimen, ditunjukkan kepada umat Kristiani, dan Alkitab itu di cover dengan Al-Quran gitu. Jadi mereka membaca kan, wah, mereka terkejut, wah, ini ayat luar biasa sadisnya gitu kan. Nah, jadi mereka dalam dugaan mereka waktu eksperimen terjadi itu adalah Quran gitu, karena di kepala mereka adalah Islam teroris gitu kan. Nah, akhirnya apa terjadi ketika akhir eksperimen berapa belas orang itu ya ditunjukkanlah itu bahwa sebenarnya Alkitab, dibukalah cover Quran tadi dan juga itu Alkitab, dan mereka malu sendiri, guys. Nah, itu bukti kalau umat Kristen tuh nggak semuanya tahu isi Alkitab, guys, gitu, ya kan? Yang juga ditemukan oleh ini juga ya, ada ayat seperti itu gitu, dan ini berlaku juga untuk umat Islam gitu. Nggak semua umat Islam juga yang tahu isi Al-Qurannya, juga begitu juga umat lain gitu. Jadi jangan menggenerasi seakan-akan semuanya umat itu, baik di Kristen ya, saya nggak nyebut Kristen aja ya, Islam, Hindu, Buddha juga, dan umat lainnya itu tahu isi apanya, guys, kitabnya gitu. Nggak semuanya gitu loh. Makanya perlu dikotbahkan gitu. Jadi kalau beralasan kan kitabnya ada, bisa dibaca gitu ya. Kalau cuman begitu, untuk apa ada pendeta lagi berkhotbah? Untuk apa ada ustaz untuk ceramah? Kalau toh cuman ada Qurannya tuh, hadisnya baca sendiri gitu kan? Enggak, harus sampaikan juga di majelis-majelis sidang, majelis-majelis ceramah dan khotbah, guys. Itu poinnya. Yang tidak boleh diterjemahkan berbeda dengan kitab yang tidak boleh dimengerti, hanya bisa dihafal, ya orang nggak akan ngerti isinya apa. Nah, dia ini menyinggung Quran nih. Kitab yang hanya bisa dihafal tapi tidak diterjemahkan, tidak mengerti, sehingga orang yang ngerti ini dia menyinggung Quran. Dan ini sudah saya sampaikan ya, Louis ya. Suatu kitab suci yang dihafal ya, itu akan lebih dimengerti ketimbang cuman dibaca aja gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita hafal, kita akan selalu mengulang-ulang dalam kepala kita, sehingga kita akan terus bertanya. Jadi kita tuh nggak mesti aja ketika membaca aja, oh bunyinya begini nih, apa sih artinya, enggak. Tapi kalau tergiang-giang tuh di kepala kita akan selalu curious gitu untuk menanyakan. Oh, misalnya Quran, kayak saya misalnya saya hafal Quran ya, dan tidaklah satu pun dari mereka itu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Kemudian Allah akan selamatkan orang beriman, orang mukmin, dan akan memasukkan orang kafir dan orang orang kafir dan orang munafik
dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, saya hafal ayatnya. Nah itu saya nggak perlu lagi buka Quran karena saya hafal ayatnya, terjemahannya gitu kan. Bahkan juga Arabnya hafal gitu. Jadi saya nggak perlu lagi buka Qurannya gitu. Saya bisa bertanya, memahami, memikirkan. Oh ternyata nanti itu semua orang itu akan mendatangi neraka, guys. Gak ada satupun dari manusia itu yang tidak mendatangi neraka. Semua akan mendatangi neraka. Tapi ingat, cuma mendatangi bukan masuki. Nah lalu yang terjadi kemudian adalah Allah selamatkan orang-orang beriman dan orang-orang mukmin, ya, dan Allah masukkan orang-orang yang kafir dan munafik dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah jadi saya paham itu. Jadi saya nggak perlu buka Quran lagi gitu kan. Nah, jadi menghafal itulah tingkatan tertinggi, ya. Dengan menghafal Anda bisa menganalisa di mana saja gitu. Jadi Anda nggak mesti lagi harus membaca Quran dulu baru. Sama kayak misalnya kayak kita dulu waktu saya belajar sekolah SMA atau SMP itu kita disuruh kan menghafal kan. Ujian itu kan saya menghafal semua guys. Ketika Anda jawab soal esai atau ABCD itu kan Anda kan isi hafalan kepala Anda gitu. Benar dong, menghafal dulu kan. Menghafal bisa metode menghafal malam itu atau ada sering baca-baca gitu lama-lama hafal gitu kan. Nah, jadi hafal tuh penting sekali. Dengan hafal Anda bisa jawab ujian. Coba Anda bayangkan Anda cuma membaca dan mengerti. Lalu ketika ujian diri Anda lupa, nggak hafal guys. Apa yang terjadi? Anda akan ragu ini jawabannya A atau B. Ini esainya apa jawabannya. Tapi dengan Anda hafal, Anda bisa ingat lagi, oh jawabannya tadi ini gitu. Dan apalagi kalau misalnya rumus nih, Anda hafal rumus. Orang yang hafal rumus, biasanya mereka akan mengerti rumusnya gitu. Misalnya misalnya akar pangkat kuadrat misalnya atau rumus lainnya lagi kan, cos, tangen, ya kan, dan lain sebagainya. Kalau mereka hafal, jadi ketika ada anak-anak yang akan ujian matematika, mereka tuh cukup menghafal rumus guys. Kenapa? Karena dengan hafal rumus, mereka sudah pasti ngerti rumusnya gitu. Kalau nggak, untuk apa mereka hafal rumusnya coba? Nah, ketika ujian terjadi, mereka hafal rumusnya dan mereka bisa menguraikan rumus itu dan memberi jawaban tepat gitu. Jadi itulah gunanya hafalan. Jadi Louis ini meremehkan hafalan, padahal hafalan itu lebih penting gitu. Dengan hafalan Anda akan lulus ujian. Kalau Anda tidak hafal ya, Anda mengerti saja, Anda lupa, Anda tidak bisa jawab ujian gitu. Sama ketika dalam hidup, Anda tidak hafal isi Quran, nggak hafal Alkitab. Bagaimana Anda bisa mempraktikkannya di dunia nyata gitu? Contoh kayak tadi itu, kayak Yesus bersunat. Umat Kristen itu tidak hafal kalau Yesus bersunat. Akhirnya dia nggak bisa mempraktekkannya. Dia tahunya Yesus itu cuma dibaptis. Yesus itu nggak Islam gitu. Fatalnya akhirnya dia kalau selama dia tidak dengar di Ustaz Wahyuni kalau Yesus sunat, dia tidak akan pernah tahu kalau Yesus bersunat. Karena dia harus buka buku dulu kan, kitab dulu kan. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Wahyuni kan. Jadi itulah pentingnya menghafal guys. Kayak Pancasila juga. Ya, gimana Anda bisa mempraktikkan Pancasila kalau tidak hafal? Saya hafal Pancasila misalnya yang pertama Ketuhanan Maha Esa. Nah, untuk mengerti itu kita kan tidak perlu lagi buka Pancasilanya. Kita tahu Ketuhanan Maha Esa artinya adalah kita bertuhan kepada Yang Maha Esa itu ya, yaitu Allah SWT, dan bertuhan itu gak sekedar bertuhan, tapi juga harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu pengertian Ketuhanan Maha Esa. Jadi kenapa bisa menjelaskan? Karena hafal guys. Coba kalau tanyakan deh sama orang yang hafal Pancasila, bagaimana dia menjelaskan ya, mengerti kalau dia aja hafal aja tidak gitu. Jadi hafalan itu adalah suatu hal yang baik gitu, jangan dicemooh gitu, ya kan, jangan disepelekan gitu. Makanya jangan heran umat Islam pun kalau nggak hafal Quran juga repot, ya kan. Contoh kalau misalnya ada yang umat Kristiani yang membelokkan katanya lihat tuh umat Islam tuh semuanya mendatangi neraka gitu. Mendatangi mereka kira masuk. Umat Islam nggak hafal ini gitu. Kalau ternyata ada yang selanjutnya yang mengatakan dan Allah selamatkan mereka gitu. Coba kalau nggak hafal, umat Islam akan bingung. Oh iya ya, nanti kita juga masuk neraka gitu. Karena akhirnya bunyi gitu. Nah itu bahayanya kalau nggak hafal guys. Nah untungnya orang hafal guys, saya misalnya atau teman yang lain tuh tahu, bro, ini kalian ini nggak bacakan ayat selanjutnya. Jadi baca itu yang tuntas, yang sebelumnya itu berkatakan tiap kamu akan mendatangi neraka. Ada semuanya bro, bacakan. Nah, jadi kita enak kalau hafal guys. Jadi nggak perlu lagi buka Quran lagi kan. Itu pentingnya hafalan. Jadi Louis ini nggak ngerti begitu pentingnya hafalan gitu. Jadi mengerti itu berawal dari menghafal guys. Jadi kalau udah hafal enak mengertinya gitu loh guys, logikanya. Alkitab bahkan
bahkan anak kecil yang sudah bisa baca pun pasti dengan gampang akan melihat Alkitab. Salah satunya dalam Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Di sini orang yang nggak perlu pinter pun tahu bahwa Yesus itu disunat pada hari yang ke-8. Sesuai dengan ayat ini Lukas 2 ayat 21. Nah, ini karena Luis menyampaikan gitu. Jadi Luis harus sering buat kayak gitu. Di kajian-kajian khotbah dia harus buat kayak gini. Sampaikan terus pada umat, ya, sunat gitu. Gitu loh guys, ini tanggung jawab Luis untuk nyampe gitu. Meskipun prakteknya, toh umat Kristen nggak wajib sunat kan. Jadi ini suatu hal penting juga gitu guys, gitu loh. Tapi nggak apa-apa gitu, namanya sih akhirnya harus sampaikan. Lalu satu lagi gini guys ya. Saya sering temukan ya di gereja gitu kan. Itu banyak, kalau gereja masih mending lah ya, itu ada pengurusnya gitu. Memang tempat itu memang khusus gereja. Jadi ketika Anda, kayak kami di umat Islam tuh, di masjid itu, kalau kita ketinggalan Quran, ya kan, akan diselamatkan oleh pengurus masjid gitu, ya kan, sehingga tidak hilang. Tapi ya, saya temukan ya, misal di hotel atau di tempat-tempat lain ya, yang mana umat Kristen tuh menyewa tempat untuk ibadah gitu kan, itu saya temukan Alkitab mereka ketinggalan guys, bersama dengan misalnya kayak buku catatan apa gitu kan, kerjaan mereka atau apa gitu. Jadi dan nggak balik lagi mereka tuh ngambil guys gitu, ya kan. Memang sih ketika mereka pulang tuh ada pengurus gerejanya itu yang kayak gembalanya tuh masih di situ, misalnya masih mungkin urusan beres-beres lah kan, alat segala macam, juga mungkin menghitung uang persembahan. Tapi kan mereka nggak mungkin memeriksa satu persatu kursi gitu. Bahkan ada jemaat yang meletakkan di bawah kursi gitu Alkitabnya. Jadi apakah itu, ini kritik ya, sedikit kritik ya, apakah itu Alkitab nggak penting bagi mereka gitu? Karena harusnya dibawa pulang gitu. Ingat, itu adalah bukan gereja tapi bukan tempat umum, tempat publik, yang mana kalau udah selesai acara ya sudah, pihak yang belum tentu mau menyimpankan gitu, ya kan, pihak yang punya tempat belum tentu mau menyimpankan gitu, kecuali Anda tinggal meninggalkannya di gereja atau masjid masih mending gitu. Nah itu, jadi itu guys, jadi itu orang dewasa loh ya orang dewasa gitu. Nah, dan anak-anak pun ya, kalau saya perhatikan di sekolah minggu tuh ya, karena saya juga bersinggungan ya, saya sering juga melihat itu mereka kebanyakan ya menunya tuh nonton guys, nonton kartun lah, kartun yang misalnya tentang ya kartun-kartun hubungan dengan Kristiani lah gitu kan, iman Kristiani gitu. Jadi jarang sekali saya melihat Alkitab itu dibacakan kepada anak-anak ini gitu, yang sehingga dewasa memang, bahkan dewasa tuh bawa sendiri Alkitab gitu. Anak itu hanya diapain kayak buku-buku, oke lah, kayak apa, buku apa namanya itu, kayak buku kecil tipis 4 lembar gitu atau 6 lembar gitu kan. Nah itu pun isinya bukan ayat Alkitab ya, tapi cerita, kisah-kisah gitu kan, dongeng dan segala macam gitu. Mungkin ada sedikit, tapi kayaknya nggak ada ayatnya deh guys. Kalau ada ayatnya mungkin itu hanya sekelibat saja gitu. Nah itu yang saya ketahui gitu kan. Jadi kalau pengakuan Luis Alkitab tuh sampai ke sekolah minggu gitu, itu saya nggak temukan gitu. Entah atau kalau di tempat dia atau tempat lain, tapi pengalaman hidup saya, banyak saya tahu, yang saya dengar, saya lihat tuh nggak ada gitu guys. Mereka cuma dipertontonkan anak sekolah minggu tuh nonton sing-sing, nonton kartun, sama ya bahkan main-main, kadang-kadang games apa gitu kan, kayak yang nyanyi gitu, dan lain sebagainya gitu guys. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, bagaimana lagi cara pendeta mau menyembunyikan ini? Ya jelas gak bisa. Dan memang tidak ada niatan sedikit pun para hamba Tuhan. Iya, dan tidak ada, Isabel ini menyampaikan itu. Jadi Luis nih suka berhalusinasi guys, itu poinnya. Itu faktanya, Luis berhalusinasi. Ada putar videonya, tidak ada sama sekali Isabel ini mengatakan pendeta menyembunyikan atau pendeta berbohong gitu. Para pendeta menyembunyikan tentang hal ini, sebab memang kita tahu bersama Yesus itu disunat. Dari video itu atau statementnya Yaya Waloni ini terlihat nyata bahwa ada tendensius atau kecenderungan Yaya Waloni ingin membanggakan diri bahwa dia lebih tahu dari pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Itu Luis yang apa namanya, yang sok tahu tiba-tiba guys gitu. Fitnah, tukang bohong langsung tahu gitu kan, bukan Ustaz Yawaloni tentunya. Ini dia tahu bahwa Yesus itu bersunat, dan pendeta-pendeta
kita yang ada di Indonesia ini nggak tahu atau menyembunyikan dari jemaatnya. Bukan. Ustaz Wahyudi ini yang disampaikan Ustaz Wahyudi ini adalah yang nggak tahu adalah umat Kristen ini yang di Makassar itu. Makanya sebelum dia marahin Ustaz Wahyudi, tanyakan dulu ke pendetanya gitu. Kenapa ditanyakan ke pendeta? Karena tentu pendetanya tentu tahu gitu kan, lebih tahu daripada umat ini. Jadi justru Wahyudi itu mengajarkan kalau nggak tahu ya tanya pendeta gitu. Jadi nggak ada sama sekali tendensi Ustaz Wahyudi itu mengatakan pendeta pembohong atau menyembunyikan gitu, atau pendeta nggak tahu, nggak ada guys. Justru Ustaz ini mengatakan sebelum marah kepada saya, tanyakan dulu ke pendetamu gitu. Kenapa? Karena pendeta tentu lebih tahu daripada dia yang nggak tahu ini gitu guys. Yang atau kalau Yesus itu disunat, dia taunya Yesus cuma dibaptis gitu kan. Padahal kebanggaan yang ini adalah kebanggaan yang receh guys. Anak sekolah minggu aja itu udah diceritain tentang ini. Tapi ya sudahlah, mungkin itu yang dipakai Yaya Waloni untuk membuat namanya makin naik di kalangan jemaat atau umatnya ya guys ya. Sekarang kita lanjut ke yang dua. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Kenapa kok Justru menurut saya justru apa ya apa namanya Luis Pasir itu yang memanjat namanya Ustaz Wahyudi dan Bu Yaya. Jadi yang memposting apa video Ustaz Wahyudi dan Bu Yaya, dan bahkan ya memfitnah dan memfitnah dan menuduh Ustaz Wahyudi kan. Jadi sebenarnya yang mau naik nama tuh Luis Pasir sebenarnya, bukan Ustaz Wahyudi. Itu dia udah terkenal guys. Jadi dia nggak buat di YouTube ya. Ingat, yang merekam videonya itu adalah orang lain, bukan dia gitu. Jemaat yang merekam dan jemaat yang mengupload. Jadi tidak ada kepentingan di situ. Misalnya ini nggak ada channel YouTube, nggak ada guys. Yang buat tuh jemaahnya gitu. Gimana dia ceramah, jemaahnya yang merekam dan menyebarkannya gitu guys, ya kan? Kristen nggak bersunat ya? Padahal Yesus bersunat. Nah gini, secara simpel saya bisa menjelaskan bahwa sunat itu bukanlah hal yang sangat-sangat atau terlalu penting di dalam kekristenan. Nah kan bener kan, nggak penting gitu kan. Padahal dasar kita mengatakan ya bahwa sunat adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya serta pengikutnya guys, orang-orang sekitarnya gitu, ya kan? Perjanjian kekal guys, kekal selama-lamanya gitu loh. Yang kita tahu Abraham adalah kakek dari agama ini guys, ya, yang tauhid ini gitu. Jadi semuanya ikut dia harusnya gitu kan. Jadi itu sebabnya kenapa Yesus bersunat, Muhammad bersunat gitu kan, dan juga Yahudi bersunat gitu, ya kan. Nah, jadi sekali lagi guys ya, kalau nggak penting ngapain Yesus sunat gitu? Kalau nggak penting ngapain Yahudi sunat? Nggak penting ngapain Nabi Muhammad sunat gitu guys? Itu logika berpikir seperti itu gitu. Sebab sunat itu tidak menyelamatkan guys. Loh kok bisa? Ya bisa. Lalu kenapa orang Sunat nggak menyelamatkan? Tahu nggak? Yang menyelamatkan itu adalah semua amal ibadah kita. Perintah-perintah Tuhan ya, dan larangan Tuhan yang kita hindari, perintah Tuhan kita kerjakan, itu yang buat kita selamat gitu. Sunat salah satu perintah kekal gitu guys. Itu perintah, yang nama perintah ya, perjanjian terus dilaksanakan, nama janji harus ditepati. Di sunat ya, sunat ya Ibrahim keturunan dan segala macamnya itu. Termasuk sampai kita nih, yang umatnya, termasuk umat Nabi Ibrahim juga, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa tuh Yesus juga sampai ke umat Nabi Ibrahim. Itu semua adalah nabi kita gitu. Jadi adalah keselamatan tuh diukur dari amal ibadah kita ya. Semua perintahnya apapun itu, termasuk sunat ya, Yesus bersunat dan Muhammad bersunat, ini kita kerjakan, itu wajib ya kan? Dan menghindari semua larangannya, makan babi, minum alkohol gitu kan, dan segala macamnya. Yahudi itu kok bersunat? Sebenarnya sunat adalah perjanjian atau simbol perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Dalam konteks itu adalah Abraham dan keturunannya, yang artinya orang-orang Yahudi. Nah, Yesus apakah orang Yahudi? Jadi Luis ini sekali lagi dia ngaco guys. Yesus apakah orang Yahudi, Luis? Itu saya tanyakan kepada Anda. Orang-orang Yahudi diikat perjanjian, barang siapa yang masuk ke dalam anggota Yahudi, maka mereka akan Ayatnya nggak ada begini gitu ya. Ayatnya nggak ada yang mengatakan diikat dengan kaum Yahudi, nggak ada ya. Itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dan pengikutnya serta orang-orang yang sekitar. Jadi faktanya waktu itu adalah jangan lagi Abraham dan keturunannya, rumahnya pun ya, pengikutnya itu dan isi rumahnya ya, budak-budaknya dan segala macam itu ya, itu disunat guys. Jadi intinya adalah kena semuanya gitu loh. sunat, sehingga itu masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kita kenal pada perjanjian lama adalah proselit.
Dan perjanjian yang dilambangkan dengan sunat ini sebenarnya sudah digenapi di dalam Yesus. Digenapi. Anda tahu nggak genapnya? Lagi Luis nggak ngerti ya. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Ingat ya, bukan mengurangi atau menghilangkan. Ya, kalau menghilangkan itu mengganti. Jadi kalau menggenapi, misalnya gini, saya genapi ya hukum ini ya. Saya kasih dua aturan nih. Pertama, jangan main perempuan. Kedua, jangan mabuk. Saya genapi dengan perintah ketiga, jangan merokok, gitu. Lalu kalau saya genapi, apakah yang dua tadi hilang? Yang jangan main perempuan sama jangan mabuk itu hilang? Enggak guys, itu tetap ada. Saya genapi alias saya tambah sehingga lengkap dengan peraturan baru. Jadi kalau sunat itu digenapi, harusnya sunatnya nggak hilang, tapi ditambah dengan aturan baru. Sunat dan misalnya dan tidak minum alkohol, sunat ya kan, dan dan tambah lagi lah aturan lain. Jadi arti mengenapinya lu nggak ngerti gitu. Mengenapi itu ada buka kamus bahasa Indonesia ya, KBI. Arti mengenapi apa? Yaitu adalah menambah sehingga lengkap. Jadi bukan menghilangkan atau mengganti hukum guys, beda. Itu pelajaran dasar bahasa Indonesia yang bisa saya kasih pada Luis dan teman-temannya. Yang pertama, Yesus sunat sehingga itu menggenapi apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi turun-temurun, dan Yesus sebagai orang Yahudi secara manusia dia sekarang dia mengatakan Yesus sebagai orang Yahudi gitu. Berarti bukan agamanya. Karena kita tahu ada orang Yahudi, agama Yahudi. Nah, jadi gini. Bunyinya adalah perjanjian itu kekal ya antara aku dan keturunanmu. Ya, kekal guys. Ingat, ada kata kekalnya. Berarti nggak sampai Yesus saja, sampai ke bawahnya juga guys. Ya, kekal gitu. Nah, kalau sampai Yesus artinya nggak kekal. Berarti inilah perjanjian antara aku mengikutmu, keturunanmu sampai Yesus, gitu kan? Tapi dibilang gitu perjanjian kekal, guys. Itu yang dipahami oleh Luis. Ikutinya. Yang kedua, sunat sudah tidak berlaku lagi karena apa? Keselamatan bukan terletak dalam sunat ini, tetapi keselamatan terletak hanya di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kita mau sunat ataupun enggak. Ten Commandment, 10 perintah itu ya, itu ada tuh, dilarang membunuh, dilarang berzina. Nah itu keselamatan namanya, perintah supaya selamat gitu kan. Jadi bagaimana bisa itu semua dihilangkan guys gitu. Mengenapi sekali lagi bukan menghilangkan, tapi menambah sehingga lengkap. Jadi kalau Yesus dikatakan menggenapi, dia sebenarnya menggenapi, menambah sehingga lengkap 10 perintah ini dengan mungkin tambah 1 perintah lagi atau 2 perintah lagi gitu kan. Itu logika berpikirnya guys. Ya tetap aja kita selamat. Yang penting percaya kepada Yesus Sang Juru. Nah, kalau gitu kan tidak berlaku lagi perintah itu. Berarti Anda boleh membunuh, boleh berzina, asal Anda percaya Yesus kan. Ini kan tidak masuk akal guys gitu. Jadi kemana keadilan gitu? Bagaimana orang yang membunuh, orang yang memperkosa segala macamnya, kalau mereka tidak diadili gitu? Karena perjanjian lama juga mengatakan, jangan engkau merasa kasihan kepadanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Nyawa ganti nyawa. Ini kan adil. Jadi ketika misalnya ada orangnya, anak saya di matanya dibogem atau matanya dihilangkan. Nah, anak saya tuh nggak ada boleh melarang saya untuk membalas itu guys. Saya boleh memaafkan, dalam artian saya tidak membalas. Boleh juga saya membalas itu. Yang itu adalah melarang saya untuk melakukan pembalasan, nggak boleh guys. Ya kan, itu nggak adil namanya. Nah, jadi coba Anda bayangkan itu, kalau semua itu terjadi, orang akan enak membunuh, ya kan, akan enak berzina, akan enak memperkosa. Kenapa? Tinggal percaya Yesus, selamat gitu kan. Ini kan tak masuk akal guys. Logika manapun, makanya banyak orang mualaf itu. Karena memang tidak masuk akal. Tidak bisa diterima dengan logika sehat guys. Selamat itu. Dan yang harus kita ketahui bahwa sunat itu diberikan kepada orang yang bersunat ataupun yang tidak bersunat sekalipun. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45, dan semua orang dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh. Ingat, ini bukan kata-kata Yesus ya. Di semua yang bukan kata Yesus, yang bertentangan kata-kata Yesus dan bertentangan dengan apa Yesus lakukan, yaitu Yesus bersunat, itu tidak bisa kita terima gitu. Karena bertolak belakang, ya kan? Kita harus percaya pada Yesus saja guys, bukan pada selainnya gitu. Harus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Dalam ayat itu, Karunia Roh Kudus katanya dicurahkan pada bangsa-bangsa lain juga. Yesus jelas-jelas mengatakan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ada kata hanya. Berarti dia nggak boleh, dia nggak ada urusan ke tempat lain di luar domba-domba Israel. Lalu dia melarang murid-muridnya, janganlah kalian pergi ke Samaria atau kota-kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Saya lagi ditegaskan dia dengan melarang murid-muridnya gitu. Karena tiba-tiba muncul ayat yang yang belakangnya itu. Yang itu di mana ya para sarjana Alkitab 73 scholar sarjana Alkitab tuh mengakui kalau itu adalah ayat tambahan yang di Alkitab awal-awal nggak ada, ditambahkan baru ditambahkan ayat itu kemudian, yaitu berbunyi, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Ini jelas bertolak belakang. Ini seakan-akan Yesus tuh menjilat udah sendiri. Dia udah ngomong A, tiba-tiba dia berubah jadi B. Itu nggak mungkin Yesus lakukan. Nah, ini dua bukti itu cukup kuat untuk mengatakan ini membenarkan kalau ini memang ayat tambahan. Yang benar adalah para scholar itu. Ini kesalahan Alkitab bukan sembarangan, kan? Robert W. Fang itu kan dan lain sebagainya dan kesalahan lainnya itu kan. Jadi dan Yesus pun nggak mungkin udah sendiri guys gitu loh. Dan satu lagi Yesus sampaikan ya. Sesungguhnya ya tidak akan lenyap satu titik pun, satu iot pun dari hukum Taurat yang ditetapkan Nabi sebelum lenyap langit dan bumi. Ingat syarat untuk lenyapnya ya tidak berlakunya dari hukum Taurat yang ditetapkan Nabi itulah lenyap langit dan bumi. Jadi sebelum semua terjadi itu akan lenyap gitu. Itu Yesus katakan gitu. Sesungguhnya kehidupan beragamu tidak akan lebih baik dari kehidupan orang beragama, orang Yahudi dan orang Farisi gitu. Kenapa? Mereka melaksanakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk masuk surga tuh harus mengikuti hukum dari tradisi Yahudi dan Farisi gitu. Ya, yang bersunat dan segala macam itu guys. Jadi sekali lagi ya, itu berlaku untuk sampai sebelum langit dan bumi lenyap alias kiamat guys, hukum itu gitu. Jadi sekali lagi ya, dari itu pun makanya menggenapi itulah menambah sehingga lengkap, bukan mengganti menghilangkan hukumnya gitu. Karena bertentangan dengan kata Yesus tadi gitu kan. Temannya Petrus nih semua tercengang, terheran. Kok bisa ya Roh Kudus turun atas orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang bahkan mereka nggak bersunat? Ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya keselamatan pun untuk semua bangsa, tidak pandang bulu baik dia bersunat ataupun nggak bersunat, dan bahkan karunia Roh pun bisa kepada mereka yang tidak hanya kepada orang yang bersunat, asalkan apa? Yaitu tadi percayakan karya Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang membunuh Louis seperti Benton Tarang tuh yang membunuh kaum muslimin di Masjid Selandia Baru? Bagaimana coba? Dia percaya Yesus kan? Jadi nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Makanya di dunia aja orang buat keadilan dengan menghukum orang yang bersalah dan memberi hadiah orang yang yang benar gitu. Jadi saya lagi ya, itu berarti Tuhan memang adil kalau gitu. Anda cukup percaya Anda selamat, itu nggak masuk akal mas sekali guys. Kalau Islam aja ya, Anda percaya ya Anda masuk surga, tapi Anda tetap akan dihukum dulu di neraka sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Sehingga itu namanya keadilan. Ya Anda nggak bisa lepas dari perbuatan maksiat di dunia ini guys ya, kecuali Anda bertobat dunia gitu. Jadi sekali lagi ya saya, keadilan tuh di mana gitu ya kan? Kalau setiap perbuatan kita di dunia itu nggak dibalas gitu guys. Jadi orang tuh nggak ada jerahnya. Yang orang pikir gampang tuh, nanti tinggal percaya aja gitu kan. Ini orang akan menimbulkan kerusakan yang muka bumi gitu guys. Orang akan dengan gampang membunuh tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Karena padahal yang selamat itu adalah itu menghindari semua perbuatan dosa yang 10 perintah itu. Jangan berzina, jangan mencuri dan segala macam itu guys. Poin yang ketiga yang penting yang ingin saya sampaikan adalah sunat yang paling penting adalah sunat rohani, bukan sunat jasmani. Dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati sejak. Ini ayat Roma. Kita tahu Roma itu siapa? Roma adalah penjajah Israel. Penjajah yang menjajah kota kelahiran Yesus guys, Roma gitu. Sama kayak Indonesia ya, menjadi dijajah Belanda. Jadi itu dijadikan nama ayat. Ini kan menurut saya agak aneh gitu guys. Dan ini bukan kata Yesus gitu. Lalu lagi ya, sunat itu artinya adalah kalau ada buka kamus ya,
Sunat itu artinya memotong daging kulup gitu. Anda buka kamus deh, apa arti sunat itu? Itu bahasanya adalah memotong daging kulup. Makanya Yesus tuh jadi Yesus sunat itu adalah bukan sunat hati gitu. Istilah sunat itu tidak pernah didengar, guys. Baru di orang-orang Kristen yang membuatnya gitu. Yang ada tuh sunat tuh yaitu dipotong atau menyunat uang, oke, masih mending gitu. Ya kan? Tapi kalau sunat hati itu hanya buatan orang Kristen. Orang di luar Kristen nggak kenal itu. Tapi menyunat uang, orang semuanya hampir tahu. Oh, apa sih sunat menyunat uang? Berarti dia motong uangnya gitu. Gitu loh, guys. Jadi sekali lagi, guys, ya, Yesus nggak pernah mempraktikkan sunat dalam hati. Dia betul-betul mempraktikkan sunat real gitu, memotong. Dan pakar kesehatan mengakui kalau sunat itu adalah demi kebersihan, demi kesehatan gitu kan. Orang yang bersunat itu pasti lebih sehat gitu. Orang yang nggak bersunat itu pasti lebih sering sakit. Jadi sesuatu hal yang bagus, yang baik, yang diakui oleh dunia kedokteran dan dunia medis itu dilakukan Yesus adalah kebaikan gitu. Jadi kenapa nggak penting? Orang sekarang justru mengakui dunia tuh medis tuh mengakui sunat itu begitu penting. Bahkan orang banyak disunat gitu, bukan hanya umat Islam disunat gitu. Kenapa? Karena demi kebersihan, demi bagusnya vital kita gitu dan selain sebagainya gitu, guys. Jadi intinya adalah sunat itu sekarang udah menjadi hal yang penting gitu. Udah jadi hal penting di dunia, guys, dan di dunia yang sekarang ini gitu. Jadi sekali lagi, guys, ya, itu penting. Makanya nggak heran Yesus bersunat gitu. Jadi kalau Yesus bilang kalau Yesus bilang nggak penting, ya berarti dia ketinggalan zaman, udah nggak ikut nggak udah jauh dari dunia medis dan kedokteran gitu, serta tren sekarang ini gitu kan. Rohani bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Sunat hati adalah tindakan di mana kita menyunat, memotong hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sunat jasmani adalah hanya sunat hati, ya, berarti hati sunat gitu kan. Jadi kayak sunat uang berarti uang sunat gitu. Jadi kalau mengatakan sunat hati adalah memotong hal hati, tidak guna, itu nggak nyambung, guys. Jadi dari segi kalimatnya udah ngawur nih, guys. Sunat hati ya berarti memotong hati Anda gitu. Dalam artian hati ini dipotong, bukan fisik mungkin ya. Dalam artian hati ini nggak boleh ini itulah gitu. Jadi intinya adalah ada ibadah jasmani, ada rohani gitu, ya kan? Ya seperti kita tahu kayak ibadah jasmani umat Kristen misalnya nyanyi misalnya, atau membantu orang lain, itu kan ibadah yang dilakukan secara fisik. Jadi ibadah itu nggak hanya dalam hati. Makanya penting dulunya sunat fisik dan juga menjaga hati. Itu Islam bukan sunat hati. Oke lah, nggak itu istilahnya sunat hati. Jadi sebenarnya itu pokoknya adalah menjaga hati, akhlak tibanya, guys gitu. Jadi dua-duanya penting, akhlak dan menjalankan perjanjian yang kekal itu, yaitu sunat. Maka Yesus melakukannya gitu. bagian fisik tertentu yang disunat atau dipotong. Dan yang penting dari dua ini, yang terpenting adalah sunat rohani. Sebab gini, percuma Anda bersunat secara jasmani atau fisik, tetapi kerjaan Anda merampok. Nah, ini jelas harus diluruskan lagi, guys, ya. Gini. Ya, nggak ada yang kata percuma. Kalau Anda udah sunat dan itu diakui oleh dunia medis, kedokteran bagus, bersih Anda, ya kan, sehat, ya kan, Anda juga harus jaga kelakuan Anda. Jadi setelah Anda bersunat, Anda juga perlu untuk tidak merampok, tidak mencuri. Itu baru keren. Anda lakukan dua hal yang keren gitu, ya kan. Jadi kalau Yesus katakan percuma, orang nggak akan mau bersunat gitu. Ngapain sunat gitu kan? Kayak gini misalnya, kayak muslim misalnya diwajibkan menjaga aurat, tutup aurat gitu kan. Ada orang bilang misalnya salah juga, orang bilang misalnya, ngapain kamu berjilbab kalau kamu masih mencuri segala macam. Enggak, jangan salahkan jilbabnya. Jilbabnya udah benar, dia tutup aurat itu udah mengikuti perintah gitu. Perkara dia mencuri itu hal lain lagi. Jadi jilbabnya udah dibenerin, tinggal benerin bagian mencurinya, ya kan. Sunatnya udah benar, tinggal membenarkan perbuatan mencurinya. Gitu loh dia pikirnya. Jangan bilang percuma gitu. Gitu loh. Kayak Louis misalnya Louis bikin misalnya dia khotbah, Louis ke gereja tiap minggu khotbah, tapi dia masih mencuri. Yang salah khotbahnya apa mencurinya? Khotbahnya teruskan gitu kan. Kalau bukan saya ya, masalah kalau kayaknya itu benar, kalau saya khotbah dia salah gitu. Tapi kalau dia itu benar, oke lah, teruskan khotbahnya, tapi tinggalkan mencurinya kan gitu. Kalau ikut logika dia, berarti nggak usah khotbah.
toh masih mencuri, itu salah besar. Anda sudah baik di satu sisi, tinggal benerin sisi lain gitu, bukan malah menghancurkan dua-duanya gara-gara satu sisi rusak, yaitu tadi mencuri, sunatnya juga mau dirusak gitu. Itu logika berpikirnya salah sekali guys gitu ya. Ini harus kita benerin, ini harus kita luruskan gitu. Cuma aja. Tetapi bagaimana Anda tidak bersunat secara fisik, tetapi Anda tidak pernah merampok, Anda menolong orang dan berbuat baik. Berarti sama kayak gini, Anda gak usah berkorban, tapi Anda nolong orang gitu. Kenapa dia harus hilangkan kebaikan satu demi kebaikan lain tuh? Kenapa nggak lakukan duanya? Anda berkorban, Anda bantu orang lain. Anda sunat, Anda bantu orang lain. Anda berjilbab, Anda bantu orang lain. Gitu logikanya kan? Masa ngapain bersunat? Ngapain khotbah dibaca itu kan gitu analoginya. Kalau sunat itu baik, berarti juga khotbah itu baik. Jadi ngapain berkhotbah? Ngapain pakai jilbab gitu kan? Jadi ini logika yang orang-orang yang salah kaprah guys, yang harus kita luruskan. Ya kan, ini sering saya sampaikan di video saya gitu. Ya, jangan gara-gara nilai titik rusak susu belanga gitu. Kan? Satu kebaikan dibuang demi kebaikan lain, enggak. Jadikan dua kebaikan gitu, yaitu sunat dan juga melakukan kebaikan gitu guys. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik ya jelas sunat secara rohani. Yang lebih baik adalah dua-duanya, sunat secara fisik dan menjaga akhlak. Gitu loh Luis, logika pikirnya. Baru yang kedua sunat secara fisik dan mencuri ya. Maksud saya bukan baik, lebih baik daripada enggak dua-duanya, udah enggak sunat mencuri lagi. Itu dua-duanya kena gitu. Tapi kalau Anda sunat masih mencuri, masih ada satu kebaikan. Atau Anda nggak mencuri tapi nggak mencuri tapi sunat, ada satu kebaikan guys. Gitu loh logika pikirnya Luis. Jadi bukan malah seperti ini gitu. Ini memang absurd nih guys, benar absurd. Merampok dibuang, tetapi hal-hal rohani yang terpenting, terutama adalah ketika kita menyunat hati kita dari hal-hal yang buruk, berhala, Allah lain, tetapi fokus hanya kepada Allah sejati yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Oke, dari ketiga poin ini jelaslah menunjukkan bahwa orang Kristen semuanya tahu konsep sunat di dalam Alkitab. Itu udah pasti. Bahkan dalam Kristen pun ada yang bersunat. Salah satu contohnya siapa? Saya juga bersunat secara fisik. Tetapi terlebih dari itu, Lah, kalau aku itu nggak penting apa yang dilakukan gitu. Tadi kan dia meremehkan guys gitu kan. Luisnya meremehkan gitu. Ngapain bersunat? Ya kan? Nggak usah bersunat. Yang penting nggak merampok gitu. Fakta dia bersunat gitu. Jadi Luisnya adalah orang yang nggak nyambung guys gitu. Ya kan? Dia menyampaikan sunat tapi dia faktanya bersunat gitu. Parah, benar-benar parah. bagaimana kami memahami bahwa sunat yang terpenting adalah sunat secara rohani, yang mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi omongan dari Yaya Waloni yang mengatakan pendeta itu seakan-akan menyembunyikan ajaran sunat ini dari orang Kristen, Itu pikir Anda gitu kan. Tambah-tambahan Anda Luis. jelas keliru. Ya Anda keliru. Apalagi dia bilang, ya tanya aja sama pendetamu, kayak pendeta nggak jelasin aja. Dia tanya pendeta karena dia nggak tahu gitu. Kalau dia nggak tahu ya tanya pendetanya gitu. Berarti pendeta lebih tahu gitu logika pikirnya guys. Jadi Luisnya bahasa ini saya simpel, Luisnya nggak ngerti itu guys. Ini parah banget bener. Kami sudah jelasin bos, sudah jelasin gamblang, bahkan dari mereka masih Iya, tapi yang jelasin pertama tuh saya Waloni gitu. Yang umat ini ada bukti fakta yang nggak tahu di Makassar itu guys. Yang pertama yang nyampaikan tuh Ustaz Waloni. Umat Kristen itu udah marah-marah dulu pada beliau gitu kan. Luisnya udah telat masuk nyampaikannya gitu. Berarti dia nggak, dia lagian apakah ini menjangkau semua orang kan tidak gitu. Paling yang tersampaikan cuma umatnya jemaahnya Luis saja gitu kan, yang nonton YouTube-nya saja gitu. Jadi lagi guys ya, harus sampaikan intinya. Dia sampai lagi umat yang nggak tahu seperti yang dijumpai oleh Ustaz Waloni gitu kan. sekolah minggu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai konsep sunat dalam Kristen ini dapat membuat Ustadz Yaya Waloni sadar, dan juga umat-umatnya dari Yaya Waloni ini berpikir bahwa benar nggak sih yang diomongin Yaya Waloni ini, sekalipun dia ngaku pernah jadi pendeta, tapi dari omongannya saya rasa dia tidak banyak tahu tentang kekristenan. Bahkan hanya hal receh seperti sunat aja dibangga-banggain, kayak dia aja yang paling tahu. Terima kasih. Ya tentu bangga-banggain. Faktanya Luis juga sunat kan? Yesus sunat, Luis sunat, kita semua sunat gitu. Jadi kenapa itu bilang nggak penting itu?
Jadi kalau Anda mau tahu pentingnya sunat, Anda baca deh jurnal kesehatan. Kenapa orang bersunat? Karena bersih, karena sehat, gitu kan, menghindari penyakit gitu guys. Jadi sunat, jadi kalau sudah hal begitu bermanfaat bagi kesehatan itu pasti penting. Sama pentingnya dengan kita misalnya bangun pagi, tidur malam cepat, cukup istirahat, minum air putih yang cukup. Itu kan hal sepele kan, tapi penting Anda lakukan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Apalagi sunat yang ribet, yang Anda tuh kalau minum air putih lah gampang lah ya, tinggal ambil air putih minum. Bangun pagi gampang lah, atau apalagi yang hal sederhana kayak senam itu gampang lah. Tapi sunat itu ribet loh guys, Anda harus panggil ke dokter lagi segala macamnya gitu. Jadi kalau lah hal penting aja itu, hal kecil aja penting untuk jaga kesehatan, apalagi sunat. Jadi sunat itu penting selagi saya, kecuali Anda meniadakan atau tidak percaya dengan ilmu sains, dengan medikal. Faktanya lu sendiri bersunat. Jadi saya tanya sekarang, untuk apa lu bersunat kalau itu nggak penting, ya kan? Pasti dia sudah ada alasannya gitu. Nggak mungkin dia nggak suka. Yang penting dia sunat kalau nggak ada alasannya guys. Dan saya yakin itu penting, yaitu apa? Untuk kesehatan guys. Ya, menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita tetap sehat gitu. Oke, jadi Luis harus banyak belajar lagi ya. Jadi videonya ini saya malu sebenarnya. Luis menuduh bahkan Vina Ustadz itu mengatakan pendeta berbohong atau menyembunyikan. Ustadz itu sebenarnya kalau nonton video bebek itu nggak ada ngomong situ guys. Itu cuman prasangka Luis saja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.